Jadi manusia ketika sudah tidak bisa diingatkan oleh orang lain, tidak bisa diingatkan oleh hukum, nggak bisa diingatkan dengan agama, dengan adat istiadat, maka yang mengingatkan adalah Yang Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya kali ini akan berbagi. Saya berada di suatu tempat, yaitu di tempat seseorang yang dia menghubungi saya, nggak tahu dapat nomor dari siapa dan ingin bertemu dengan saya. Orangnya ada di sebelah saya. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Mas Septi. Saya tuh mau tanya, jenengan menghubungi saya itu dapat nomor saya itu dari mana? Ya itu yang di YouTube-nya Mas Septi itu, yang cara mengusir jin dan setan itu. Oh iya, saya pernah nulis nomor saya di situ ketika orang belum paham dengan saya apa saya jelaskan, itu saya kasih nomor saya untuk kontak langsung ya. Jadi mohon maaf beberapa hari kemarin saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, jadi saya belum bisa menemui, dan saat ini saya sudah berada di rumah ini. Jenengan setelah ketemu saya ini mau tanya soal apa Mbak Nur? Soal resesi yang akan terjadi di tahun 2023 itu menurut prediksi Mas Septi kira-kira bagaimana? Mas Septi kan pastilah punya feeling-feeling, soalnya tahun 2023 itu apa ya, kira-kira apa ya, sama dengan yang resesi yang pernah saya alami di tahun 1997. Oh berarti ya tahun 1997 itu pernah terjadi ya? Iya Mas. Itu seperti apa Mbak? Krisis moneter ya? Iya, krisis moneter itu waktu itu saya kan peternak Mas. Itu waktu itu ya semua hancur lah. Masuk usaha juga? Iya, semua hancur. Itu waktu itu saya tuh punya ayam itu ya lumayan lah, tapi ayam saya jual nggak laku, terus telurnya juga nggak laku. Itu akhirnya ya saya lepas ayam-ayam, saya lepas diliarkan ya? Diliarkan. Karena dikasih makan juga nggak laku juga kan, artinya membuat makin bangkrut ya. Jadi tahun 1997 itu saya masih kecil Mbak, mungkin masih SD waktu itu ya. Jadi belum sudah pernah dengar sih bahwa waktu itu terjadi krisis moneter di Indonesia atau di negara lain, saya juga nggak tahu karena saya masih kecil. Dan berarti dengan adanya krisis moneter itu hancur ya Mbak untuk pekerjaan atau gimana? Iya. Hancur dari sisi mana saja? Pertanian hancur, peternakan juga hancur. Jadi peternakan itu hancurnya karena nggak laku, terus makanan ternak itu harganya juga melambung, itu pun barang juga nggak ada, sulit didapat. Selain dari peternak itu apa Mbak tahun 97 itu yang hancurnya usaha di Indonesia itu apa saja? Mungkin petani ya hancur juga. Hancurnya gimana? Hancurnya itu hasil panenan itu nggak laku Mas dijual. Nggak laku dijual? Iya. Terus untuk lapangan pekerjaan gimana Mbak? Banyak pekerjaan di PHK. Dari pabrik-pabrik itu? Iya Mas. Akhirnya banyak pengangguran ya? Iya. Aduh kasihan, mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan nanti tahun 2023 nanti tidak terjadi seperti di tahun 1997. Mudah-mudahan yang penting kita tidak banyak berdoa dan banyak mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi murah sandang pangan seperti itu ya. Berarti tahun 97 itu semua peternak hancur. Perdagangan, petani. Kalau perdagangan hancurnya gimana Mbak? Hancurnya ya barang-barang itu dijual juga nggak laku, mungkin keuangan yang sulit. Berarti orang belanja menjadi pikir-pikir ya, daya beli masyarakat itu kecil.
berarti pasar jadi sepi dong Mbak. Iya Mas, iya. Nah ini pelajaran untuk kita semua, karena Mbaknya ini sudah mengalami bahwa tahun 1997 sudah pernah terjadi krisis moneter, dan alangkah baiknya kalau kita saat ini sudah bersiap-siap ya Mbak ya, Iya, iya, dengan Mas. apa yang terjadi nanti ya. Iya. Jadi waktu 1997 itu banyak orang bangkrut atau banyak orang nganggur Mbak? Banyak orang bangkrut, juga banyak orang nganggur Mas. Terus itu mulai membaik itu kehidupan di tahun berapa Mbak? 97, 98 itu masih moneter. 99 Mas. Itu kayaknya Sudah mulai ada perubahan. mulai ya. Berarti 97, 98, 99 berarti sudah Iya, 2 iya, tahun. iya. 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 Jadi kalau menurut saya di tahun 2023 itu nanti, menurut prediksi saya atau feeling saya, itu adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh alam. Jadi cara Tuhan untuk mengajak kita kembali ke jalannya, yaitu untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ketika orang nanti itu mulai saat ini sebelum menginjak tahun 2023 itu nanti bisa menempatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Yang Kuasa, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita di tahun 2023 nanti tidak mendapatkan kesulitan. Jadi krisis ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 ini disebabkan oleh alam ya Mas Adi? Iya, jadi kira-kira alam yang seperti apa? Jadi alam yang sudah tidak mendukung kehidupan manusia, itu bisa menyebabkan kehidupan manusia itu dan menjadi buruk seperti itu. Yang menyebabkan adalah jika orang itu sifatnya, tingkah lakunya sudah tidak bisa diatur oleh negara, oleh adat istiadat dan oleh agama, maka orang tersebut itu akan diatur oleh alam, akan ditata oleh alam. Ya, caranya alam menata kehidupan manusia itu dengan cara mungkin hujan itu yang sudah tidak bisa diprediksi seperti tahun yang sudah. Jadi hujan bisa musimnya kemarau hujan, atau hujan nggak berhenti, yang itu nanti menyebabkan banjir. Jadi alam itu mengikuti kehidupan manusia. Nah, ketika manusia itu hatinya keras, sifatnya keras, dia mementingkan dirinya dan tidak mementingkan kehidupan orang lain, maka alam pun juga akan bersifat sama. Makanya banyak terjadi banjir di mana-mana. Itu disebabkan oleh kerasnya hati manusia, yang dia memikir perutnya sendiri tanpa memikir orang lain. Itu manusia yang selalu mementingkan pekerjaannya sendiri tanpa memikirkan dampak untuk keturunannya nanti, untuk kedepannya nanti, seperti menebang pohon tanpa adanya reboisasi. Jadi sifat-sifat kerasnya manusia yang tidak peduli itu menyebabkan alam juga tidak peduli dengan kita. Ketika alam sudah tidak peduli dengan kehidupan di atasnya, baik manusia, hewan atau tumbuhan, maka akan terjadi banyak banjir. Nah, kenapa banjir? Kok air nggak bisa meresap? Ya karena tanah ikut kerasnya hati manusia, jadi tanah menjadi keras, nggak mau menyerap air. Nah, itu yang menyebabkan banjir, karena manusia tidak peduli dengan alam. Makanya alam pun tidak peduli dengan kehidupan manusia, entah tenggelam, entah hancur, tidak peduli. Nah, adanya banjir dan angin puting beliung yang merusak, memporak-porandakan kehidupan orang, merusak pertanian, merusak rumah, itu sebenarnya wakil dari tangan-tangan Tuhan untuk mengajak kita kembali untuk menjadi lebih baik, ditata kembali kehidupan manusia, karena manusia sudah tidak bisa ditata. Jadi manusia ketika sudah tidak bisa diingatkan oleh orang lain,
tidak bisa diingatkan oleh hukum, nggak bisa diingatkan dengan agama, dengan adat istiadat, maka yang mengingatkan adalah yang kuasa. Jadi banjir dan angin itu adalah tangan-tangan yang kuasa untuk mengajak kita kembali. Ketika semua dihancurkan, artinya apa artinya harta benda yang kita cari bertahun-tahun, tiba-tiba rumahnya tenggelam, harta bendanya tenggelam. Itu maksudnya supaya jadi manusia itu jangan sok kaya, karena yang lebih kaya adalah yang kuasa. Makanya manusia itu jangan sok berkuasa, karena yang lebih berkuasa adalah yang kuasa. Nah, seperti itu. Makanya dengan adanya bencana-bencana itu seharusnya di tahun 2022 ini sudah terjadi bencana-bencana. Jadi seharusnya kita ingat, artinya harta benda kita cari sampai susah payah, sampai gimana caranya kita mendapatkan harta benda, bahkan menghalalkan berbagai macam cara. Nah, itu nanti dampaknya ketika Tuhan yang mengambilnya hanya sekejap. Itu artinya yang kuasa itu tujuannya mengajak orang untuk kembali untuk berbuat baik. Yang bukan hartamu kembalikan, yang itu bukan hakmu kembalikan, yang itu bukan pekerjaanmu kembalikan. Jadi itu untuk rencana Tuhan untuk mengajak orang-orang yang rakus itu kembali. Karena di tahun 2020 sampai 2022 ini belum ada perubahan dengan adanya penyakit, dengan adanya bencana, orang belum sadar, masih mementingkan perutnya sendiri tanpa mementingkan kehidupan orang lain atau mementingkan alam atau keturunannya yang dipikir saat ini yang penting dia dapat harta benda, seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk menghadapi tahun 2023 itu kita mendekatkan diri mulai saat ini pada yang kuasa untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yaitu larangannya adalah jangan memikir kehidupannya sendiri tanpa memikirkan orang lain, seperti itu. Jadi alamnya lagi menegur kita, Mbak. Jadi tahun 2023 itu yang menegur kita adalah alam sendiri. Yang menghukum orang-orang yang zalim itu adalah alam. Jadi ini artinya yang kuasa itu lagi murka ya Mas ya, dengan tingkah laku manusia sekarang ini. Iya, dengan teguran-teguran alam kan, banyak banjir, angin memporak-porandakan kehidupan manusia seperti itu. Dengan adanya bencana-bencana, dengan adanya mungkin larang pangan ya tahun 2023 nanti. Iya. Dengan itu supaya manusia itu sadar bahwa manusia itu punya jatah sendiri-sendiri. Makanya kita harus tahu, nikmati harta kamu, jangan menikmati harta orang lain. Jadi ambillah yang menjadi rezeki kamu, jangan kau mengambil rezeki orang lain. Seperti itu. Jadi ambillah yang sudah jadi jatah pekerjaan kamu, jangan kau ambil jatah pekerjaan orang lain. Artinya manusia itu sudah dikasih kehidupan, dikasih rezeki, dikasih jodoh, dikasih harta benda. Di situ harus lebih bersyukur. Bersyukuri, kita nikmati apa yang telah diberikan yang kuasa kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri. Itu nanti kehidupan akan tenteram. Tidak mengurusi orang lain, tidak mengurusi harta orang lain, mengambil harta orang lain dan lain-lain. Tidak ada kehidupan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menyakiti hati orang lain dengan cara-cara seperti itu. Itu yang menyebabkan Tuhan itu murka dengan kehidupan di dunia ini yang saat ini, banyak penipuan dan lain-lain, hal-hal tidak haram itu, supaya kita kembali ke jalannya dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Oh iya ya Mas. Terus kira-kira solusi apa ya Mas ya? Yaitu yang pertama, ketika kita sudah tahu bahwa kabarnya, prediksinya bahwa tahun 2023 nanti akan terjadi krisis ekonomi atau larang pangan, mending dari saat ini kita harus bersiap-siap untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki perbuatan kita, dan menghalalkan yang menjadi
harta kita. Artinya dihalalkan itu apa? Ya kalau harta kita ya harta kita saja sih. Kenapa harta orang lain kita bawa berupa mobil tapi itu hartanya orang lain, kan gak ada artinya. Jadi makanya kita diajak sama yang kuasa untuk lebih bersyukur dengan apa yang diberikan. Karena rasa syukur itu artinya orang itu sudah merasa kaya. Tapi kalau orang yang tidak punya rasa syukur, sudah kaya kurang kaya, sudah banyak kurang banyak, sudah lebar kurang lebar, dan situ dia nanti akan menghalalkan berbagai macam cara, entah nipu, entah hal-hal yang lain yang dia dapat harta. Dia nggak akan pernah punya rasa bersyukur walaupun uangnya sudah banyak, tetap kurang. Nah, seperti itu. Jadi mending di tahun 2022 ini yang akan akhir ini menginjak ke tahun 2023 nanti, kita lebih mendekatkan diri pada yang kuasa, kita lebih banyak berdoa supaya kita dan keluarga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam usaha, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur. Seperti itu, biar kita dijauhkan dari bencana-bencana seperti itu, dari krisis-krisis larang pangan seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita dekat sama yang kuasa, hidup kita pasti tercukupi. Seperti itu. Jadi apa yang mau ditanyakan lagi Mbak Nurin? Ya hanya itu loh Mas Septi yang saya tanyakan. Saya itu trauma di tahun 97 itu saya benar-benar hancur saya. Terus ini kok mau terjadi lagi krisis ekonomi tahun 2023 ini nanti. Ya, jadi benar-benar hancur ya di tahun itu. Iya Mas. Dari pekerjaan dan lain. Ya. Iya. Jadi apalagi Mbak ini yang mau unek-uneknya yang mau dikatakan pada saya ini apa? Ya itu tadi loh Mas Septi. Saya ucapkan terima kasih atas saran, masukan. Ternyata kuncinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. Terima kasih Mas Septi atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan di tahun 2023 itu. Ketika kita punya yang kuasa, kenapa kita takut? Jadi apapun yang terjadi, sesulit masalah apapun, kita yakin saja bahwa kita punya yang kuasa. Seperti itu. Jadi tidak usah takut dengan hal apapun yang belum terjadi, tidak usah takut nanti larang pangan atau bagaimana, nggak usah takut. Kita takut saja ketika kita berbuat salah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika nanti tahun 2023 nanti menghadapi masalah sulit soal ekonomi, masalah sulit pekerjaan atau larang pangan, mending mulai sekarang kita banyak berdoa, kita lebih mendekatkan diri pada yang kuasa. Ketika kita yakin bahwa kita punya yang kuasa, insya Allah kehidupan kita akan tercukupi dan kita bisa melewati masa-masa krisis nanti. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala urusannya, diberi kesehatan, murah rezeki dan panjang umur ya. Dan saya tutup sekian. Terima kasih, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.